Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sadia. Saya dari semester 6 mahasiswa UT Bandung akan melaksanakan praktikum IPA. Judul percobaan pada sesi ini adalah mengamati jenis dan bentuk gelombang. Adapun tujuan dari percobaan sesi ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian gelombang. Kedua, mengidentifikasi jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang ketiga, mengamati bentuk gelombang pada tali, pada air, dan pada selingki. Yang keempat, mengetahui perbedaan arah getar dan arah lambat pada gelombang. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada tali. Dua, ada meteran rol kecil atau meteran kain. Yang ketiga, ada air putih yang berada di toples kecil. Yang keempat, ada kelereng. Yang kelima, ada selingki. Dan yang keenam, ada buku pengamatan dan alat tulisnya. Ya, apa itu gelombang? Gelombang merupakan getaran yang merambat dan membawa energi tanpa memindahkan gas secara keseluruhan. Gelombang dibagi menjadi dua bagian. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Perbedaannya adalah gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang pada tali dan gelombang pada air. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarannya lurus dengan atau sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang pada selingki, ada gelombang bunyi. Percobaan pertama yaitu gelombang transversal pada tali. Di sini saya menyediakan tali dengan meteran rol kecil. Sebelumnya saya akan mengukur dulu panjang tali ini pakai meteran kain. Ukur. Dan panjangnya yaitu 127 cm. Jadi panjang tali yang akan digunakan yaitu 127 cm. Langkah selanjutnya yaitu di sini kan ada dua ujung tali. Satu ujung diikat ke kaki meja. Dan ujung yang satunya lagi pegang pakai tangan kita sendiri, dan kita lihat bentuk gelombang yang dihasilkan pada tali ini. Kita tarik ke atas dan bawah. Dan hasilnya adalah, hasil pengamatan pada gelombang pada tali ini adalah gelombang memuncak dan lembah. Jadi seperti puncak dan lembah. Kita tuliskan hasil percobaan gelombang pada tali. Hasil pengamatannya yaitu terdapat puncak dan lembah gelombang. Di percobaan
percobaan kedua saya menggunakan gelombang transversal pada air. Di sini saya sudah menyediakan air putih yang disimpan di toples kecil. Sebelumnya airnya kita diamkan dulu hingga tenang dan tidak ada pergerakan dari air ini. Kita tunggu sebentar airnya sampai diam. Setelah diam, saya akan menjatuhkan satu kelereng yang berwarna seperti ini ke dalam air yang ada di toples ini. Dan kita lihat dan amati bentuk gelombang yang terjadi pada air ini, dan kita lihat arah getar dan rambatnya untuk gelombang air ini. Barusan terlihat gelombang yang terlihat adalah gelombang melingkar di sekitar benda kelereng ini. Kita tuliskan hasil percobaan gelombang pada air ini. Hasil pengamatannya yaitu gelombang melingkar di area benda tersebut. Percobaan ketiga yaitu gelombang longitudinal pada selingki. Langkah pertama, saya menyiapkan selingki ini, dan yang kedua, selingki ini kita ikat ke salah satu kaki meja. Setelah diikat, langkah selanjutnya yaitu saya akan amati dan kita perhatikan arah bentuk gelombangnya seperti apa dari selingki ini. Caranya yaitu ditarik ke depan dan belakang dari benda selingki ini. Ini perlahan, secara perlahan. Ini setelah lurus, kita miringkan dan hasil pengamatan dari percobaan pada gelombang pada selingki ini yaitu terdapat rapatan dan renggangan pada selingki. Kita tuliskan hasil percobaan gelombang pada selingki yaitu hasil pengamatannya yaitu terdapat rapatan dan renggangan pada selingki. Sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari bentuk dan jenis gelombang. Tadi saya sudah melakukan 3 percobaan pada benda-benda yang berbeda. Yang pertama, percobaan gelombang pada tali, hasilnya adalah terdapat puncak dan lembah gelombang. Yang kedua, percobaan gelombang pada air, hasilnya gelombang melingkar di area benda tersebut. Dan yang ketiga, percobaan gelombang pada selingki, hasilnya terdapat rapatan dan renggangan pada selingki tersebut. Sekian untuk percobaan pada sesi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.